الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، أحمده تعالى على نعمه الغزار، وأشكره تعالى على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، له الخلق كله وله الأمر كله، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المختار، فهو خيار من خيار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فتقوى الله سر النصر والفلاح، وسبب التوفيق والنجاح، وطريق الخير والصلاح. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bersyukurlah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan bertaubatlah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala atas dosa-dosa, atas kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang penuh dengan keberkahan telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan ampunan telah berlalu dan akan terus semakin menjauh dari diri kita. Namun satu hal yang pasti, satu hal yang sudah seharusnya kita sadari dan yakini, ketika semuanya berlalu pergi, ketika semuanya mulai perlahan meninggalkan kita di sini, ada satu hal yang di setiap detiknya terus mendekat dan menghampiri. Ada satu hal yang di setiap menitnya memperekat jarak dan terus beranjak kemari. Ketahuilah, satu hal tersebut adalah kematian. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, setelah kita menyadari bahwa semakin hari kita semakin dekat dengan yang namanya kematian, mulai tersadar bahwa usia di setiap harinya semakin berkurang, maka sudah seharusnya bagi kita untuk memperbanyak bekal amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita telah melalui Ramadan dalam waktu 1 bulan, dan selama itu pula kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, menghidupkan sunnah, bahkan sampai meninggalkan hal-hal yang mubah. Masjid ramai dengan jamaah, tilawatul Quran hampir terdengar di setiap harinya. Seringkali kita juga temui di sudut-sudut jalan banyak orang-orang baik bersedekah, dan di malam harinya kita saksikan bersama bahwa banyak kaum muslimin
menunaikan qiyamul lail tanpa adanya rasa lelah. Sungguh ini adalah pemandangan yang sangat indah, merupakan momen yang sebenarnya tak kita harapkan untuk berpisah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Namun, di manakah keindahan itu sekarang? Di manakah sebagian saudara kita yang beberapa minggu lalu ikut meramaikan rumah Allah yang Maha Penyayang? Kini, sebagian dari mereka sudah mulai tak terlihat. Kini, sebagian dari mereka atau bahkan mungkin kita mulai terlena dengan kesibukan dan kenikmatan dunia. Di manakah suara lantunan ayat suci Al-Quran yang di setiap malamnya menggema di sudut-sudut ruangan? Kini mulai samar terdengar, semakin lirih suaranya, dan mungkin mushaf-mushaf itu akan mulai berdebu karena terlupakan. Di manakah salat witir yang biasa ditunaikan? Kini mulai terlupakan, mulai terlalaikan, tak tersisa walaupun hanya 1 rakaat ditunaikan. Dan di manakah kesabaran yang kita pertahankan selama Ramadan? Seakan kini hilang tak tersisa, terkikis oleh buaian dunia, jiwa mulai terlena dengan nafsu yang menyiksa. Inilah yang kita takutkan, inilah yang kita khawatirkan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu menjadi golongan yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan berlalu pergi meninggalkan, amalan ibadah pun mulai ikut ditinggalkan. Sungguh merugilah orang-orang yang demikian. Sebagian ulama kita mengatakan biksal qaum alladzina la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya di bulan Ramadan saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah musiman, bukan pula bulanan. Namun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus diwajibkan bagi setiap muslim sampai akhir kehidupannya. Ketika Ramadan berakhir, hal itu bukanlah menandakan bahwa ibadah juga berakhir. Ingat, bukan akhir dari segalanya. Namun kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian menemuimu. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang paling penting untuk kita jaga selepas Ramadan adalah salat wajib 5 waktu. Jangan sampai ketika bulan Ramadan berlalu, ibadah salat pun ikut berlalu. Ketahuilah, ibadah salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan. Salat 5 waktu adalah amalan pertama yang kelak akan ditanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hari kebangkitan.
dan salat 5 waktu adalah ibadah yang menentukan baik atau buruknya seorang insan, dan salat 5 waktu adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iftaradtu ala ummatika 5 salawatin." Aku telah mewajibkan salat 5 waktu atas umatmu wahai Muhammad. Wa ahadtu 'indi 'ahdan annahu man hafadha 'alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah berjanji, Allah berjanji jamaah, aku telah berjanji kepada siapa saja yang menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, niscaya aku akan masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa man lam yuhafidh 'alaihinna fala 'ahda lahu 'indi." Akan tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka tidak ada perjanjian antara diriku dengan dia, alias dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.